Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Kepala Desa Salopalai. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam menjalankan amanah dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Kakanda Doa Ayahanda selaku Ketua KKSS Marabada, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para ustaz dan azakis, ibu-ibu, majelis taklim dan seluruh tamu undangan, para imam dan petugas syara dari beberapa masjid yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, terkhusus lagi kepada panitia pelaksana. Ini adalah muhasabah menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat beberapa ilmu berkaitan dengan masalah persiapan-persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, yang paling pertama sebenarnya ada 3 bulan yang memang Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan ini sebenarnya ada 2 di situ menggunakan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Di hadis lain Rasulullah mengatakan Sahrul Rajab, Sahrullah, Sahrul Sya'ban, Syahri, Sahrul Ramadan, dan Sahrul Ummati. Jadi itu kan ada 3 itu. Dan itu dikhususkan. Kenapa disebut dengan Sahrullah kalau bulan Rajab? Makanya di bulan Rajab itu kita harus memperbanyak istighfar, karena itu bulannya Allah. Jadi kalau di bulan Rajab itu amalan kita istighfar minimal 5.000 dalam 1 hari. Nah, kalau di bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah, maka ini adalah bulan sholawat. Nah, di bulan Sya'ban itu minimal ulama kita mengatakan paling tidak dalam 1 hari 10.000 sholawat. Jadi di bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah, makanya dia mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahri, kata Nabi. Kemudian untuk bulan Ramadan nanti itu ada bulan umatnya Rasulullah, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Kenapa digunakan Syahrul Ummati? Karena di situ ada doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini sebenarnya walaupun orang baca di luar bulan Ramadan, tapi doa ini adalah doa hadiah. Zikir ini adalah zikir hadiah yang hanya diamalkan di bulan Ramadan. Karena kita jarang, cuma kita kalau di Ramadan itu kadang tidak pakai, hanya kalau tahu baru pakai. Padahal ini mestinya dibaca minimal 1000 kali dalam sehari semalam. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa al-afu? Karena itu ada 2. Yang pertama istighfar, yang kedua al-afu. Kalau dalam bahasa Arab, dalam kaidah balaghah, kalau dia mengatakan istighfar atau istighfar itu menutup dosa. Jadi bukan menghapus. Jadi jangan harap kalau kita sudah baca astagfirullahaladzim itu dosa terhapus. Tidak, cuma dosa tertutup. Makanya disebut dengan istighfar. Contohnya begini, kalau ada tulisan di kertas yang salah, kemudian kita mengambil tip X, kemudian kita tip X, tulisannya tidak hilang, cuma dia tertutup. Itulah makna kata istighfar.
menutup yang nampak. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya ada orang itu yang dosanya memang tidak ada. Artinya walaupun dia sudah lakukan, Allah sudah bersihkan, putihkan. Makanya orang yang puasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, maka itu sebenarnya Allah bersihkan dosanya itu. Jadi memang tidak ditutup, memang hilang. Jadi dosa itu kan begitu. Ada dosa yang hanya tertutup, nanti dia kemudian akan dinampakkan satu-satu. Semua kesalahan yang pernah dilakukan dinampakkan. Tapi ada orang tidak pernah dinampakkan kesalahannya. Mana? Yang pakai al-afu ini. Makanya di bulan Ramadan itu diberikan hadiah. Makanya dikatakan bulannya umatku, kata Nabi, karena itu keistimewaan. Cuma kadang kita baca Allahumma innaka afuwun karim itu kalau sholat tarawih. Antara sholat tarawih itu kita biasa baca, dan bacanya pun tidak banyak-banyak. Baru kita biasa baca istighfar. Rugi sekali kalau kita istighfar di Ramadan. Karena Ramadan itu bukan menutup dosa, memang melepaskan. Yang kedua tempatnya itu sholat, dan sholat itu pakai al-afu. Makanya kalau kita dari sujud pertama ke sujud kedua, dulu di antara dua sujud itu kan kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsumni wahdini wahbini wa'fu anni. Di situ kan ada al-afu terakhir. Jadi sholat itu bukan menutup dosa, tapi menghilangkan. Makanya orang yang ketika masuk waktu sholat itu perasaannya berat. Biasa kayak ada beban. Tapi ketika sudah sholat itu agak kayak seakan-akan ada yang lepas. Itu kan hadis Nabi. Ketika umatku ingin melaksanakan sholat, maka Allah mengambil dosa yang dia pernah lakukan, dia letakkan di pundak dan di kepalanya. Ketika dia rukuk dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosanya sebagaimana dedaunan berjatuhan dari tangkai kayu. Kan begitu. Tapi ada dosa kata Nabi yang tidak dihapuskan oleh sholat. Maka Allah kumpulkan dosa itu, nanti pergi sholat Jumat baru Allah lepaskan dosanya. Makanya sholat Jumat itu menghapus dosa selama 1 pekan, tapi sisa dari sholat fardu. Nah itu yang kuncinya. Makanya kita itu sebenarnya pakainya begitu saja. Jadi kalau di bulan ini perbanyak sholawat. Ini bulannya Rasulullah. Nah, kalau nanti bulan Ramadan perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim. Itu yang banyak dibaca. Jadi istighfarnya dikasih berhenti dulu lah. Dia tidak pakai karena memang menghapus. Jadi hukum matirun alaka Allah Ta'ala dosa akan. Makanya orang yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan itu seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Itu kan hadis. Jadi seperti bayi, kalau bayi keluar itu kan tidak ada tulisan, bersih betul. Dan begitulah analogi orang yang meninggalkan Ramadan. Jadi itu penting, makanya di 3 bulan ini orang juga kalau mau kejar Lailatul Qadar, sebenarnya iktikafnya itu 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, di situ kita sudah mulai start untuk mengejar Lailatul Qadar. Dari bulan Rajab masuk ke Sya'ban. Di Sya'ban itu ditingkatkan iktikafnya. Nanti di bulan Ramadan, itulah baru dikuatkan lagi. Jadi kita latihan sejak bulan Rajab. Cuma kadang-kadang orang kejar Lailatul Qadar itu hanya cari malam-malam ganjil. Baru dia tidak pergi iktikaf, dia cuma pindah tidur. Datang ke masjid dulu saja tak baru tidur. Padahal iktikaf itu dia tidak di masjid. Bisa kita iktikaf di rumah, dalam kamar, di dalam mihrab, kita bisa iktikaf. Cuma kalau mau iktikaf khusus harus datang ke masjid, dan itu tidak boleh keluar, tidak boleh pulang. Kita tinggal di masjid. Kalau iktikaf 10 malam di masjid, jangan keluar. Jangan pulang ke rumah pergi, tidak boleh. Kalau iktikaf itu kecuali pulang ke rumah membangunkan anak istri untuk sholat bisa. Itu sebenarnya iktikaf yang ini. Kalau itu kan belum kita kerjakan. Kita bilang iktikaf, dia datang jam 10 malam, duduk di masjid, kemudian zikir sejenak, tidur sampai subuh. Nah, itu jadi masalah. Jadi sebenarnya dia tidak iktikaf, dia cuma pindah tidur. Nah, itu. Jadi ya, makanya untuk mengejar Lailatul Qadar itu tidak mudah juga. Tapi untuk mendeteksi malam Lailatul Qadar itu kan banyak. Cuma saya kemarin dapat ilmu dari Burota berapa tahun lalu itu diberitahu. Kalau mau tahu malam Lailatul Qadar itu salah satu tanda yang bisa cepat ditahu di awal malam. Kalau ada orang baru jam 8, jam 9 malam, kita sudah ngantuk sekali. Jadi mati itu seakan-akan sudah diusap-usap mau tidur.
ngantuk sekali kalau di awal-awal. Itu sudah tanda bahwa malam itu adalah isyarat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Saya kasih contoh. Ulama kita itu sudah deteksi semua hadis. Jadi seperti ini, penjelasan hadis. Kalau malam Lailatul Qadar kan itu malaikat turun, bahkan sampai memenuhi bumi. Kalau malaikat turun, pasti orang susah menjaga diri untuk tidak tidur. Tidak usah. Jadi kalau kita mau deteksi apa? Begini, di subuh hari malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di subuh hari. Makanya tidur di waktu subuh itu enak sekali. Kalau ada orang bangun baru mengaji di masjid dan bilang belum di azan, saya tidur dulu sejenak. Kalau dia bangun itu insya Allah pagi baru bangun. Iya. Padahal waktunya itu hampir 1 jam, tapi dia tidak rasa, seakan-akan hanya menutup mata sejenak bangun itu sudah pagi. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kenapa orang di masjid kalau hari Jumat ketika khatib naik di mimbar itu mudah sekali kita tidur, karena itu malaikat rahmat sudah masuk di dalam masjid. Jadi kapan malaikat berkumpul, manusia akan mudah tidur, karena itu resonansi kalbu. Di saat itulah kalau malam Lailatul Qadar kita bisa deteksi. Ketika baru jam 8 jam 9 malam kita sudah sangat ngantuk, itu mendeteksi bahwa ini salah satu tanda Lailatul Qadar. Itu mudah sekali. Jadi kita tidak istilahnya, walaupun nanti ada pendapat ulama kalau masuk hari sekian, hari Senin maka akan kemungkinannya tanggal sekian Ramadan. Kalau masuk hari Selasa mungkin sekian. Itu kan ada dijelaskan oleh ulama. Tapi kalau menurut Kiai Abdul Rahman Al-Mudali Al-Marhum Al-Maghfurlah, itu untuk mengajar Lailatul Qadar itu 3 tahun. Jadi kita kejar Lailatul Qadar itu di malam janji. Beliau itu kejar Lailatul Qadar 3 tahun. Jadi 3 tahun itu dia melakukan amaliyah terus-menerus. Tapi ketika Lailatul Qadar turun dengan beliau itu masjid tidak kelihatan. Masjid itu penuh dengan cahaya, sampai-sampai orang lari bawa timah, bawa ember, dia kira masjid kebakaran. Karena masjid itu merah, sampai tidak ada yang kelihatan, seperti terbakar di bagian dalam. Setelah orang masuk datang, ternyata beruta yang sholat sunnah di tengah masjid itu berdiri sendiri sholat sunnah. Makanya kerani yang dia tempati sholat itu sampai hari ini masih dingin. Kalau kita sentuh kerani yang kiri kanan itu panas, tapi kalau kita letakkan tangan di pas tempatnya boleh itu sujud, masih sampai hari ini masih sejuk. Itu berkahnya Lailatul Qadar. Dan disitulah beliau berdoa. Ada memang dia doakan minta khusus, sehingga ternyata Allah kabulkan itu. Betul-betul kalau Lailatul Qadar itu Allah kabulkan. Tapi yang jelasnya malam Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan. Itu aja kuncinya. Makanya cari di bulan Ramadan. Nanti kalau sudah Ramadan ya insya Allah dapat. Dari situlah biasa ada orang yang sedekah ini, sedekah rutin. Setiap malam dia sedekah tidak salah. Ya. Lagi masjid kita ini butuh keramik. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi. Saya juga rugi kalau tidak berpartisipasi. Maka saya juga insya Allah akan memberikan bantuan untuk keramik, karena kuncinya satu. Kalau keramik kan di tempatnya sholat jelas. Itu aja yang kita anukan. Makanya orang yang berpahala tidak pernah berhenti itu cuma sedekah. Umur itu kan tidak cukup 100. Tidak cukup 100. Umur itu kan tidak cukup 100. Palingan 70-80an. Kalau 100 ada yang sampai 100 tidak banyak. Itu si ratu kita umur nanti dulu kita kemungkinan itu kan nyali naik jauh ngomong itu motor. Iya. Jadi kalau kita umur, makanya seandainya orang meninggal itu bisa dikembalikan ke dunia, cuma saat yang dia melakukan dia harus sedekah. Padahal yang dikejar orang di dunia itu kan pergi haji, sampai antrinya sampai 10 tahun. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan
puasa, padahal itu ibadah bagus. Kenapa sedekah? Karena satu-satunya ibadah yang tidak berhenti mengalir pahalanya hanya satu kali dikerjakan, sedekah. Kalau sholat kalau dikerjakan 1000 rakaat, selesai 1000, itu aja pahalanya. Tidak mungkin bertambah. Ada pahala sholat bertambah? Tidak ada. Kita sholat 1000 rakaat, 1000 rakaat ya begitu. Tapi kalau sedekah satu kali disarankan selama ditempati orang itu jalan terus. Makanya pahala yang seumuran dengan dunia itu sedekah. Nah, begitu. Makanya kadang-kadang orang mengatakan wah ini. Makanya di sholat itu kan ada berubah dari Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah, itu kan karena sedekah. Dan kisahnya Nabi ketika melaksanakan ketika Nabi melakukan hijrah, ada kan mata-mata yang mengikuti, ada komplek istilahnya yang mengikuti Nabi. Mulai dari Mekah itu diikuti sampai di Madinah. Rasulullah sampai di Madinah itu kan dia juga masuk, cuma dia meninggal karena Mekah kan panas, Madinah dingin. Di Madinah itu ketika sampai Nabi di Madinah, orang yang mengikuti ini kan yang dia balik Nabi kan. Sebelum sampai di Madinah kan dia Nabi singgah istirahat. Maka orang inilah mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu untuk supaya dilempar Rasulullah. Dia mau membunuh Nabi dengan melempar batu. Tapi ketika Nabi dilempar tidak pernah marah. Kan Nabi sebelumnya sudah rapat. Dia kasih tahu sahabatnya kita bikin tempat ibadah di sini. Jadi Nabi itu dalam perjalanan jadi kita tempat ibadah. Maka masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Kuba. Itu makanya itu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi pada saat melakukan perjalanan hijrah. Dan belum sampai ke Madinah, makanya Nabi bikin itu masjid. Dan itu masjid dibangun. Nabi rapat untuk bangun masjid, niatnya untuk kumpul batu. Jadi sahabat dikasih tahu besok kita kumpul batu untuk kita jadikan sebagai dinding. Ternyata Nabi belum selesai rapat, datang malaikat Jibril bahwa ada mata-mata yang mengikuti kamu dan kau akan dilempar batu. Jadi Nabi tinggal bagi diri. Dia bilang 2 ke sana, 2 ke sana, 2 ke sana, 2 di tengah. Nabi itu dilempar, mulai dari selesai sholat subuh dilempar, sampai asar baru berhenti dilempar batu. Lamanya itu, tapi Nabi dilempar itu tidak pernah marah, dia bersyukur karena memang dia mau kumpul batu. Tapi karena dia dilempar itu Nabi sudah bersyukur. Makanya batu yang dipakai orang Yahudi melempar itulah yang dipasang menjadi masjid. Masjid Kuba itu kan batunya orang Yahudi. Makanya sumbangannya orang Yahudi itu bisa dipakai bangun masjid. Itu bisa karena itu yang menjadi dasar. Ada orang Nasrani menyumbang ke masjid, ambil. Tak masalah itu, Pak. Ada proposal dari Yahudi, ambil. Kalau dia kasih bantuan, ambil. Jangan tolak. Yang mengatakan, wah ini kan dari Kristen, tidak masalah. Kalau yang mau sumbangkan dia adalah bagi, dia tidak boleh. Kan begitu. Kalau kita mengatakan semua dari Yahudi itu yang jadi masalah, berarti Bapak kalau naik mobil itu bahaya. Naik pesawat, bayar uang itu juga jadi masalah. Tidak begitu. Jadi makanya kita itu yang ulama kita itu dari dulu begitu. Jelaskan hukum itu sesuai dengan hadis. Makanya ketika meninggal orang ini, malaikat berdebat. Itu kan dikisahkan oleh Rasulullah. Rasul sampaikan, malaikat sampai berdebat. Malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka itu berdebat. Malaikat penjaga neraka itu bilang ini akan masuk neraka karena dia lempar Nabi. Tapi malaikat Ridwan bilang tunggu dulu, batu yang dia lemparkan itu jadi masjid. Di tempat orang sholat. Makanya kan malaikat mengatakan jadi bagaimana? Makanya Allah mengatakan memerintahkan kepada malaikat masukkan dia ke dalam surga, tapi dia tidak menikmati surga, hanya menjadi pelayan di dalam surga. Gitu. Bayangkan Pak orang Yahudi yang lempar Nabi batu, kasih batunya melekat menjadi masjid, dimasukkan ke dalam surga, cuma tidak menikmati dan menjadi pelayan. Itu orang Yahudi. Apalagi kalau orang Salong Malay. Mereka jadi masalah kalau tidak. Makanya lempar ke masjid ini satu kota, supaya nanti bisa dapat di situ. Nah begitu kuncinya. Makanya kalau kita itu dapat peluang kan begitu, dan tidak ada orang yang bersedekah itu miskin, tidak ada.
Kenapa kita disuruh sedekah? Karena sedekah itu kan membantu. Karena itu doa malaikat. Sedekah subuh itu kenapa bagus? Karena doa malaikat, penjaga malam dan penjaga siang ketemu, makanya banyak mendoakan. Kalau bapak sedekah di waktu duhur, itu tidak sama doanya malaikat di waktu subuh. Karena malaikat di waktu duhur itu tinggal satu shift. Tapi kalau di waktu subuh dua shift, malaikat penjaga subuh malam dan malaikat penjaga siang. Kan ketemunya di subuh hari. Sama dengan pegawai Pertamina yang tugas siang dengan malam ketemu di pagi. Sama dengan malaikat yang jaga malam dan jaga siang ketemu di subuh hari. Makanya sedekah subuh itu istimewa. Tapi ada juga orang yang mengakali, tidak usah, saya sedekah satu kali saja. Setiap gajian ya, saya sedekah 100.000 lah. Daripada 2.000 rupiah setiap subuh, capek juga. Lebih banyak di kalau 100.000. Saya bilang cocok. Kalau dari sisi pahala besar, tapi kau rugi dari sisi doa. Iya, satu kali saja kau sedekah. Malaikat itu makhluk terhormat. Dia akan mendoakan orang yang berbuat. Kalau tidak berbuat, dia tidak berdoa. Makanya malaikat kalau kau sedekah tanggal 1, dia akan doakan. Tanggal 2 tidak sedekah, malaikat pasti bilang kita istirahat. Nanti tanggal 1 lagi berdoa. Kan begitu. Makanya sesekali malaikat itu dibikin capek. Kenapa ada ulama kita bersedekah, dia lebih senang sedekah itu setiap waktu sholat. Jangan celengan dia isi lagi 1.000. Padahal dia ada uang itu dia simpan di rumah 1.000 lagi nanti untuk asar. Kenapa dia lakukan itu? Karena bikin capek malaikat. Iya, malaikat itu sesekali. Bahkan dalam hadis itu kan ada malaikat yang belum berhenti dia tulis pahalanya. Kita baca lagi sampai dia mengeluh, ya Allah, aku ini kelelahan. Umatnya Muhammad ini masih membaca doa ini, sedangkan pahalanya saya belum berhenti tulis. Malaikat itu juga terbatas, Pak. Makanya doanya malaikat itu dibutuhkan. Karena kalau kita yang mau berdoa, Pak, itu susah. Kita suka bohong, mata sering kelilipan. Lihat semua yang lewat. Kan begitu, pikiran kadang ini. Tapi kalau malaikat yang berdoa kan langsung tembus. Jadi usahakan malaikat yang mendoakan kita. Ini juga kuncinya. Nah, makanya titip doa ke orang lain lah. Kalau kita kan masih jauh sebetulnya. Kita ini bukan wali berdoa. Kalau wali ya berdoa, nabi ya berdoa langsung. Kalau kita sholatnya 5 menit, gosipnya setengah jam, oh gimana bisa ditanya? Kan begitu. Nah, makanya kita mengharap pahala dari hal-hal lain. Karena kalau kita mau berpahala sendiri berat, bikin jajarin pahala. Jadi dari masjid ke masjid. Jangan menyumbang di satu masjid juga. Saya sering juga tegur orang, Pak. Orang yang bangun masjid itu kan dijamin mambara masjid dan hidupnya lillahi ta'ala. Ada kalimat lillahi ta'ala. Saya bilang Nabi itu sudah tahu. Nanti ada masjid dibangun itu bukan lillahi ta'ala. Ada. Karena dia pakai dalam hadis itu mambara masjid dan hidupnya lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, itu. Jadi ada masjid nanti itu dibangun. Sekarang sudah ada. Itu masjid Korea Selatan, Korea Utara. Panitianya bertengkar, tinggalkan masjid itu, bangun masjid. Itu masjid tandingan. Maka masjid seperti ini Nabi bongkar. Ada kisah itu Nabi membongkar masjid. Suruh bongkar, lalu runtuhkan masjid itu. Jangan sampai jadi. Di masa Nabi itu sudah dibongkar masjid. Kenapa? Karena panitianya bertengkar. Imamnya bertengkar, dia pergi bangun masjid di sana. Jadi masjid itu masjid pertentangan. Makanya Nabi suruh bongkar, kembali lagi dia sholat di situ. Makanya tidak baku cekcok lagi karena kumpul lagi dia. Seandainya masjid itu jadi, maka dia akan baku cekcok salaman. Tulisi saling akar. Ini mana kerewa. Itulah sebenarnya. Makanya ada masjid itu dibongkar oleh Rasulullah. Makanya hati-hati bangun masjid, Pak, karena pendidikannya bertengkar, jangan pergi bangun masjid. Kan banyak di kampus sekarang sudah banyak, Pak. Satu mau kunut, satu tidak mau kunut. Nah, itu kan jadi masalah. Yang mau kunut pergi bangun masjid sendiri. Nah, itu jadi masalah. Itu tidak boleh. Jadi makanya, tapi masjid sekarang kan banyak sekali, toh. Dulu kan tidak. Makanya dulu ketika Guru Yusuf mengatakan, muasa di komendo masih itu kampung yang makanya dia pernah tahu madurungnya. Jadi kalau ada kampung yang banyak masjidnya, imannya orang di situ sudah lemah.
Makanya urut tadi niya tuh le malalang ilo materi jama koy palang nasi. Iya. Itu begitu. Sekarang kan banyak sekali orang mau ke mana saja itu sudah dekat. Di masa sahabat itu ada yang jalan kaki sampai 3 jam baru sampai ke masjid. Anda nggak tahu apa malah lepas jalan ke sini dengan. Ada yang pergi tanah suci jalan kaki 2 kilo dari hotelnya ke Masjidil Haram. Bolak-balik sholat fardu di sana di Masjidil Haram. 3 kilo dia jalan kaki. Sekalinya pulang ke kampung 30 meter dari rumahnya tidak datang ke masjid. Tadi tidak ada di Sarawak tidak ada. Di sana dia ada. Kan begitu. Kemudian saya kasih begini. Untuk ibadah memang salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah diperintahkan Allah. Sholat itu ibadah unik, Pak. Kalau sekarang saya katakan sholat ini memang lain-lain. Karena kunci semua kebaikan ada di sholat. Kepalanya ibadah juga ada di sholat. Kunci surga juga di sholat. Ya, jadi memang kenapa Allah pusatkan di sholat? Kan begitu. Kenapa Allah pusatkan di sholat? Padahal banyak kan ibadah lain. Haji ada, puasa ada, zakat ada, zikir ada. Tapi kenapa sholat yang khusus? Saya mengkaji beberapa kitab dan juga belajar tasawuf ke beberapa ulama. Memang selalu kesimpulan terakhir bahwa satu-satunya ibadah yang memang tidak boleh ganda perbuatan hanya sholat. Satu-satunya ibadah. Tidak bisa memang melakukan dua aktivitas. Karena kamu melakukan dua pasti batal dia. Itulah sholat uniknya. Kenapa? Orang puasa Pak kalau main yokir itu tidak batal puasanya. Iya. Orang puasa main yokir, main domino, nonton TV itu tidak batal puasa. Tapi coba orang sholat main yokir pasti batal. Ya. Orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Tapi kalau orang puasa, orang haji nonton TV itu tidak batal. Orang puasa bicara, orang haji bicara, orang zakat bicara, itu tidak batal. Tapi kalau orang sholat bicara pasti batal. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak boleh masuk apapun di dalamnya hanya sholat. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, sholat itu yang memberi nilai. Makanya disebut as-sholatu miftahu kulli khair. Dia pembukanya. Berarti kalau dia pembuka, berarti dia yang memberi nilai ke belakang. Makanya dari situ ulama kasih istilah bahwa puasa itu 0, zakat itu 0, zikir itu 0, bacaan Quran itu 0, tafakkur itu 0, semua 0. Tidak ada nilainya. Makanya orang puasa, zakat, haji, zikir ya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Kalau 0 ditambah 0, tak 0. Tambah 0, 0 lagi. Biar 1000 0 0 0 tetap 0. Tapi sholat itu memberi nilai 1 karena dia pembukanya. Makanya kalau orang sholat kemudian zakat 1 tambah 0 itu 10. Kalau ditambah 0 lagi jadi 1000. Makanya dia mengatakan kalau sholatmu bagus maka lolos semua ke belakang. Karena 0 ini kan tidak ada nilainya kalau tidak ada ini. Ya begitu. Makanya dari dulu saya katakan yang penting apa sholat. Kalau sudah sholat itu selesai persoalan. Dia begitu. Kalau tidak sholat, oh sudah. Makanya saya bilang kalau ada pemain judi, angka Pak Boto sudah masuk pajak. Apa ditoba kan Pak Boto masuk pajak? Kurang ibu masuk pajak Pak Boto. Kan begitu. Ada kalau orang sholat sementara sholat dia judi? Kan tidak ada. Kalau puasa ada, makanan puasa Boto. Kan ada. Tapi sholat tidak mungkin. Kemudian kenapa orang yang bocor akhlaknya, banyak dosanya, tetap disuruh sholat? Karena satu-satunya ibadah yang memiliki 3 dimensi. 3 dimensi. Yang lain itu kan biasanya cuma 1. Ada yang sampai 2. Untuk 3 dimensi tidak ada. Maksudnya 3 dimensi, sholat itu menghapus dosa, sekaligus menambah pahala dan juga mengangkat derajat. Itu 3 pahala. Orang baca Quran itu hanya dapat pahalanya. Tapi kalau sholat, dia menghapuskan dosa. Makanya orang yang berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya suruh sholat.
Karena orang sholat itu mengurangi dosa dan juga menambah pahala. Kemudian diangkat derajat. Nah kan kalau kita mau timbang begitu dong. Kalau kita timbang ikan misalnya, timbang kepiting atau udang. Kalau berat yang sebelah kanan, bagaimana caranya supaya sebelah kiri berat? Kalau kita mau kasih rubah, dua caranya. Kurangi yang sebelah kanan atau tambah sebelah kiri. Begitu. Timbangan kan begitu. Kalau kau mau kasih barang yang sebelah sini, ya kurangi ini atau kau tambah ini. Dan sholat itu mengurangi yang dosa, menambah kebaikan. Jadi mempercepat. Makanya sholat itu tidak ada mengalahkan ibadah. Tidak ada. Makanya saya bilang, pokoknya penjahat apapun yang penting sholat. Nanti sholatnya terkumpul kalau dia menjadi baik. Apa makanya kalau kita ini masa pajak makalasi makar ruko. Yo kok masa pajak kok kamu pakai nak kok apa pasti makan agak nasa tahu ya hati lo tuh lo boto nggak boleh di apa aja. Kan begitu. Ya kok mau di masjid ya makan doa lagi pengurus masjid kita nanti di boto mobil ada nasa kita makan pengurus masjid. Kita masih di sini nah ini kalau boto tuh apa boleh di mapan aja sampai jana. Kan begitu. Sholat kan begitu. Dan kalau kita tidak sholat, kemudian melakukan pelanggaran, jelas malaikat pasti lurus penunjuknya. Maka menciro memang di orang semuanya melanggar tuh. Iya, tapi kalau kita sholat, pasti malaikat bilang, ya Allah, dia tetap mengaku sebagai hamba, walaupun dia melakukan dosa. Itu masih ada ampunan. Jadi makanya ya makanya semuanya harus sholat. Kuncinya itu. Ada juga yang sekarang kan lagi yang tarekat itu, maka dia harus sampainya cica cukup cica cengan aja, tahu pusat aja. Ya, saya harus luruskan. Saya belajar tasawuf hampir 20 tahun dan belajar kurang lebih pada 20 guru. Mulai sakti akhlak itu, kemudian sampai tasawuf lafsiyah saya belajar di beberapa tarekat bugis itu. Sampai sekarang kan masih sama sering bertanya kepada Habib Omar Kamusi tarekat Khawarij sudah Makassar. Dan semua tarekat itu mengajarkan tentang utamanya adalah sholat. Tapi ya, sholat itu butuh hakikat. Cuma kadang-kala orang pernah belajar hakikat dia lupa sholat. Tapi memang begitu Pak. Kalau bukan dia yang punya pohon durian, ya biasa sering protes-protes. Tapi makan durian dia bilang ini durian jelek. Karena dia bukan dia pitiki pohonnya. Begitu. Jadi orang kadang-kala itu ketika dia menikmati sesuatu yang istilahnya hakikat, kadang dia melupa syariat. Padahal itu tidak boleh. Saya cuma kuncinya satu, kalau kau masih mengaku umatnya Nabi, kau harus lakukan syariat. Kecuali kau tidak mau ikut Nabi, tidak usah lakukan syariat. Itu aja. Maka dibut kesalama umat atau Nabi tak sampainya. Tapi kalau ternyata umat dan Nabi tak apa korban. Kan begitu. Ada dua dimensi itu Pak. Kita mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Isa, ya kilo bawah nih. Kan sholatnya Nabi Isa begitu. Makanya Nasrani itu kalau sholat di gereja itu kan menyanyi. Karena memang Nabi Isa begitu cara menyembahnya. Menyanyi, walaupun nanti bilang ada perubahan itu tidak masuk persoalan. Yang persoalan memang begitu caranya dia menyembah. Dalam keadaan berdiri dia memuji kepada Tuhannya. Makanya orang Nasrani itu kan begitu. Dalam keadaan berdiri dia menyanyi. Itu di gereja dia sudah sholat itu. Kita orang Islam ada sujud ruku karena kita ikut Nabi Muhammad. Nabi Adam itu lain lagi. Nabi Adam itu dulu kemudian tafakkur. Nabi Adam itu kan tidak dikasih syariat. Larangan mencuri dan potong tangan di masa Nabi Adam itu tidak ada. Kenapa? Karena belum ada pencuri, karena dia yang memiliki semua. Begitu. Nabi Adam kan masih sendiri. Bagaimana ada pencuri? Semua dunia dia ini. Begitu. Makanya belum ada syariat itu. Makanya syariat kan turun belakangan. Ada dari Nabi Ibrahim perintah untuk haji. Kemudian sebelumnya ada perintah ini. Itu kan agama begitu. Makanya Rasulullah itu diambil semua. Makanya 7 gerakan sholat itu lagi pertama, lagi kedua, lagi ketiga sampai lagi ketujuh. Berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud dulu, dari dua sujud. Makanya 7 gerakan sholat karena Nabi melewati 7 lagi. Dan setiap satu gerakan sholat itu gerakan malaikat menyembah kepada Allah. Itulah yang diminta Nabi.
kasih saya semua caranya menyembah para malaikatmu. Saya ingin kasih umatku supaya dia pakai, supaya nanti semua malaikat ini takzim, sujud kepadanya. Dalam artian dia bertasbih kepadanya. Makanya orang yang sholat itu mulai dari berdiri dia menyembah, ruku dia menyembah, sujud dia menyembah. Malaikat itu bertakbir dan tasbih. Kenapa malaikat tasbih kepada orang yang sholat? Dia bilang, saya hanya menyembah berdiri. Saya tidak diberi tugas ruku, tapi umatnya Rasulullah melakukan semuanya. Itu kan kuncinya. Makanya kita ambil itu. Kemudian bacaan, itu kan dialog. Ada pesannya Nabi Ibrahim, ada dialognya Rasulullah dengan Allah. At-tahiyyatul barakatuh. Makanya yang wajib dalam sholat itu kan tidak banyak, cuma 5 toh. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam ke kanan. Itu aja yang wajib, Pak. Kalau ada orang salam balik, maka dia bisa masuk pejani. Apa dia nak kawaburu, suruh datang saya di sholat 5 menit dia sudah bisa sholat. Bacaan sholat itu pendek sekali, Pak. Yang wajib kalau mau baca yang sunnah panjang. Karena Allah Akbar kabira, Allahumma baik baini ini wajah ini masih semua. Tapi kalau yang wajib, kan yang wajib itu cuma takbiratul ihram. Allahu Akbar, wajib pertama. Bacaan ya, wajib kedua Fatihah. Wajib ketiga ruku. Kan begitu. Jadi begini, berdiri menghadap ke Ka'bah itu wajib. Takbiratul ihram itu wajib. Baca Fatihah itu wajib. Dalam tahiyat yang wajib itu cuma syahadat dengan sholawat. Kemudian salam ke kanan itu wajib. Itu aja bacaan 5, Pak. Nah tidak ada orang tidak hafal ini yang 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam. Ada yang tidak hafal? Iya. Makanya anak kita yang masih kecil, masih SD, ajari bacaan sholat ini dulu yang 5. Kemudian sisanya gerakan. Karena ruku itu wajib, bacaannya sunnah. Kalau ada orang tidak baca subhana rabbiyal azim, sholatnya sah. Karena itu cuma sunnah. Makanya saya kemarin jengkel, ada ustaz bilang 50 kesalahan dalam sholat. Saya bilang ingat tuh. Satu kita lu rokok dasar panjang mana masa 50 kesalahan. Dari mana kau ambil? Ini kan banyak yang takut-takuti orang sholat. Banyak itu. Padahal dia tidak paham, sholat itu gampang sekali sebenarnya, Pak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kau hanya menghafal surah Al-Fatihah, tidak ada surah yang kau hafal selain Fatihah, baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah. Itu saking mudahnya, Pak. Gampang sekali. Bilang tidak kau hafal, bagaimana niatnya? Gampang. Jadi makmum saja. Bagaimana caranya? Bilang kau saja. Saya berniat sholat, melaksanakan sholat sebagaimana dikerjakan Pak Imam. Allah Akbar. Kan imamnya sudah bagus tuh. Selesai. Rumah bicara tiga kata-kata masa pelajar pada sampai jadi imam. Allah Akbar. Apa sekali itu? Niat kan begitu. Niat itu sesuatu yang di luar sholat. Walaupun nanti ada yang memasukkan dalam sholat. Karena niat yang paling bagus itu dimasukkan dalam takbir. Itu yang paling bagus. Kalau Syafi'i kan tidak dipakai. Allah pada saat mengucapkan di situ dia berniat. Usolli pada sholat itu berapa kali di situ. Kita kan sering mengambil sebelumnya toh pada saat berdiri. Kita mengatakan usolli pada sholat itu berapa kali mustaqbil itu berarti ada makmum di dalam. Ini juga adaan, banyak orang keliru. Dia kira kalau dia bilang adaan sendiri.